lagi berjalan, diselengkatlah dari belakang kakinya. Jatuhlah. Mereka langsung memperolok, ngata-ngatain, dan mengancam. Begitu aja, sangat sakit tir, gede badan doang. Mah kalau aku nggak bisa nyenengin mama di sini, aku tunggu mama di surga. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan orang tua dari almarhum Fatir, ada Ibu Diana dan Mbak Mila sebagai pengacara ya. Pertama-tama saya mau mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya, semoga Fatir udah tenang di sana. Amin. Dan kayaknya hari ini ulang tahun ya? Iya Bunda. Berarti ulang tahunnya sama Marsi. Iya, saya juga kaget. Iya, 14 Desember ya. Insya Allah. Berarti hari ini tepat berapa hari Bu kepulangan dari adik Fatir? Seminggu. 7 hari. Oh, ini baru 7 hari ya. Bagaimana sih Bu? Mungkin sebelum saya tanya-tanya terlalu jauh gitu. Apa perasaannya saat ini dari Bu Diana gimana? Saya tuh perasaannya campur aduk ya, pastinya. Tidak menyangka bahwa kebersamaan kami hanya 13 tahun kurang seminggu. Dan kemarin dalam persiapan menuju hari Ya. tahlil penutup itu, saya mencoba memberikan yang terbaik untuk almarhum, berbagi kepada anak yatim, menyiapkan snack itu. Teringat kembali ya, ketika almarhum masih hidup itu senang sekali gitu kan dirayain, dan kemarin itu dirayain dengan anak yatim. Dan saya belanja di pasar, membeli snack-snack itu dengan menangis, sampai yang punya warungnya itu, kenapa Bu, mungkin mereka tidak tahu ya saya mamanya Fatir gitu. Terus saya diam di pojok dulu, saya menangis membelikan snack ntar malam Mas. Saya langsung nangis kalau cerita almarhum Bunda. Pasti ya Bu, namanya seorang ibu, kita melepas anak itu pasti nggak mudah tuh. Tapi kalau saya boleh tanya itu ke Ibu Diana, Fatir nih di mata seorang Ibu Diana sosoknya seperti apa sih? Yang jelas saya bangga Allah memberikan anak seperti almarhum, anak yang kuat, anak yang hebat, anak yang bertanggung jawab apa yang saya amanahkan. Dia anak yang prihatin, karena semasa hidupnya dia tahu ibunya selalu bekerja. Sudah 7 tahun lebih kami. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan sebagai seorang anak yang paling tua dan sebagai seorang kakak untuk adiknya. Yang jelas kami kalau sholat itu yang imamin almarhum. Masya Allah. Jadi saya seperti kehilangan imam saya. Kalau boleh tahu Fatir itu berapa bersaudara Bu? Hanya berdua. Hanya berdua. Fatir nomor 1. Nomor 1. Ya. Adiknya perempuan? Laki-laki. Laki juga. 11 tahun. 11 tahun. Oke, mungkin buat penonton Ngobrol Asik mau flashback lagi tentang cerita dari Fatir. Mungkin Mbak Mila sebagai pengacara bisa menceritakan kronologis dari kisah Fatir ini sedikit di sini. Baik Bun. Kemarin pertama kali saya mengambil keputusan untuk menjadi kuasa hukum Fatir itu melalui teman saya, Kasandi Tumiwa. Kemarin Kasandi Tumiwa itu mengirimkan foto Fatir gitu kan, Dek, Adek mau nggak bantuin Fatir? Tapi pro bono ya Dek. Saya baca, saya lihat kakinya gitu kan, saya nggak pikir panjang. Kirim KTP mamanya Fatir, saya buatkan surat kuasa langsung gitu.
Udah langsung saya buatkan surat kuasa dan malam itu pun saya langsung datang ke Rumah Sakit Darmais untuk tanda tangan surat kuasa. Di malam itu juga setelah mamanya tanda tangan, saya juga langsung menerima semua informasi dari mamanya Fatir. Mama Fatir menyampaikan bahwa, Mbak, saya sudah bikin laporan di Polres Metro Bekasi pada tanggal 17 April 2023. Tapi ternyata mandek, Mbak. Mbak, saya sudah hubungin penyidiknya di bulan Juni 2023, tapi sampai hari ini tidak dibalas oleh penyidiknya untuk menanyakan perkembangan prosesnya. Dari situ saya langsung setelah tanda tangan kuasa dan mendengarkan cerita dari Mama Fatir dan juga ayahnya Fatir, saya langsung telepon Paminal Propam. Saya minta untuk proses di Polres Metro Bekasi untuk segera diproses, dan malam itu juga pihak Paminal Propam memanggil pihak Polres Metro Bekasi dari jam 11 sampai dengan jam 2 malam. Dan alhamdulillah keesokan harinya saya dipanggil ke Polres Metro Bekasi, sudah dinaikkan ke sidik, Bunda. Gitu. Jadi yang saya sayangkan, kenapa laporan mamanya Fatir ini baru diproses setelah kami viralkan dan setelah kita laporkan ke Propam. Jadi dugaan kami, laporan Mama Fatir itu ya hanya dianggap kasus kecil biasa. Gitu kan, karena memang kita akuin pada saat pelaporan pertama itu baru terjadi infeksi di kakinya Fatir, ya belum terjadi apa-apa. Sedangkan kemarin pada saat saya sudah tanda tangan kuasa itu kakinya sudah diamputasi, gitu kan. Dan yang saya sedihkan lagi, pihak gurunya, wali kelasnya yang berkali-kali memberikan statement di media bahwasanya bullying dan juga perundungan itu adalah hal yang biasa, bercandaan. Dan bullying itu tidak terjadi di sekolahan, itu menanggapi WA dari Mama Fatir. Mama Fatir kan menyampaikan bahwa, Bu, segera menginformasikan bahwa hari ini Fatir kakinya diamputasi. Baik, jawabnya gimana, Mbak? Singkat. Waalaikumsalam, iya. Hanya sesingkat itu, Bunda, seorang wali kelas mendengar siswanya diamputasi kakinya. Hanya 2 kata itu, Waalaikumsalam, iya. Gregetan saya di situ, Bunda. Baik, setelah itu emosi saya, kami dan tim mencoba untuk cooling down, karena memang di sini tujuan kami bagaimana caranya Fatir mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Harapan kami tidak akan ada Fatir-Fatir yang lainnya setelah ini, maka dari itu pihak kepolisian, pihak teman-teman media dan semua pihak itu harus membantu dan mendukung supaya ada keadilan yang nyata untuk khususnya Fatir, gitu ya. Setelah perjalanan, harapan kami dengan diamputasi masih ada harapan Fatir untuk sehat kembali. Karena beberapa kali juga saya bertanya ke Fatir, Fatir setelah ini mau apa, Nak? Gitu kan. Pengen jadi apa? Gitu kan. Kami sudah mendesain sedemikian rupa supaya setelah Fatir keluar dari rumah sakit nanti sudah ada sesuatu hal yang harus dikerjakan Fatir, termasuk pertama saya udah menghubungin juga teman-teman Trans TV menyampaikan bahwa Fatir ini anak berprestasi dan dia itu dai cilik, tolong ya nanti minta ikutkan. Oh siap Mbak, sudah oke. Fatir pengen jadi IT gitu kan, saya udah coba ke organisasi saya, nanti tolong siapkan ya untuk laptop dan lain sebagainya untuk Fatir. Oke siap, nanti untuk kaki palsu dan lain sebagainya sudah, semuanya tuh sudah terakomodir Bunda. Nanti sudah akan diserahkan nanti pada saat Fatir pulang. Tapi Allah berkehendak lain. Ternyata Fatir meninggal gitu kan. Di situ saya rasa perjuangan saya hampir sia-sia. Karena tadinya 1 minggu sebelum Fatir meninggal, saya dan teman-teman izin ke mamanya Fatir untuk, Mbak saya izin, saya mau bikin open donasi. Gitu kan. Saya sudah give up dengan pengobatan yang ada di Indonesia. Jadi saya dan tim kuasa hukum itu pengen membawa Fatir ke Malaysia. Gitu. Tapi ya itu, poster donasi untuk Fatir, pengobatan Fatir ke Malaysia baru saya buat pagi jam 6. Jam 2 malam Fatir sudah nggak ada. Maka dari itu sekarang saya dan tim
semakin kami tidak peduli walaupun Fatir sudah tidak ada. Artinya masalah hukum Fatir tidak bisa berhenti sampai di sini karena Fatir tidak ada. Justru karena Fatir tidak ada, saya dan tim harus semakin keras berteriak ke semua pihak, ke semua stakeholder. Termasuk juga kemarin saya menyurati Pak Menteri juga, Mas Nadiem Makarim, Pak Presiden juga. Karena saya minta Bunda, kemarin itu di Polres Bekasi yang ditetapkan sebagai tersangka atau ABH karena masih anak di bawah umur, itu baru 1 orang Bunda. Ya, baru 1 orang, sedangkan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 80 dan juga pasal 76C, itu seharusnya banyak pihak yang harus bertanggung jawab atas ini semua. Termasuk siapa? 1, si pelaku sudah pasti. Yang kedua, pihak sekolah Bunda. Ya, karena pihak sekolah, karena kejadian dugaan pembulian ini terjadi pada saat jam sekolah. Ya, terjadi pada saat jam istirahat dan itu masih jam sekolah. Yang kedua, wali kelasnya yang sekaligus juga wakil kepala sekolah memberikan statement ke seluruh media, hampir ratusan media, yang menyampaikan bahwa tidak terjadi bullying di sekolah. Bahwa bullying dan juga perundungan yang dialami oleh Fatir itu hanyalah bercandaan dan itu hal yang biasa. Coba bayangkan kalau Bunda, seorang ibu, anak sudah diamputasi itu Bunda. Beliau berstatement itu ketika Fatir sudah diamputasi. Dan menyatakan hal itu adalah hal biasa. Dan itu disampaikan oleh oknum seorang guru, wali kelas sekaligus wakil kepala sekolah. Bagaimana generasi anak-anak kita nanti ketika diajar atau dididik oleh oknum pendidik seperti itu? Ya. Akan banyak nanti korban Fatir-Fatir yang lainnya di kemudian hari. Karena apa? Gurunya menyampaikan ini adalah bercandaan dan ini adalah hal yang biasa saja dilakukan anak-anak. Oke, itu Mbak Mila. Sebelum kita ke proses hukum, pengobatan dan sekolah itu, mungkin saya mau dengar juga dari Ibu Diana kronologis pertama kali mendengar almarhum ini dibully itu ceritanya gimana sih Bu? Kronologis awalnya gitu. Jadi anak saya itu saya bangunin pagi ya. Ini di bulan Februari ya. Oh, aduh, lama banget ya. Jadi saya bangunin, kok nih anak nggak mau bilang kakinya sakit, tapi dia nggak mau bercerita kejadian yang sebenarnya. Mau sekolah nih? Ya, saya bangunin kan, Mas bangun Mas, sudah jam segini gitu. Kakiku sakit Mah, kaki kamu sakit kenapa? Tetap dia tidak mau bicara. Sampai akhirnya kami kayak bernegosiasi dan membuat suatu perjanjian ya. Mama janji ya Mang, kalau aku cerita yang jujur, Mama jangan marah. Mama jangan marah gitu. Jadi saya merasa di situ ada pengancaman, tertekan, ketakutan gitu. Yeah. Emang kenapa sih Nak? Kamu jatuh dari tangga karena kan kelasnya kan di lantai 2 ya Bun. Dia bilang kamu kenapa? Ya tapi Mama janji dulu jangan marah kalau aku cerita jujur. Iya janji ya Mas, sampai aku bersalaman Bun. Aku bersalaman. Iya Mama janji Nak, apa gitu. Akhirnya dia bercerita lah bahwa dia diajak jajan keluar sekolah gitu ya dengan 5 oknum temannya ini. Lalu di dalam ini sekelas ya Bu ya? Sekelas. Iya, 1 kelas. Di dalam perjalanan dia berjalan itu kan 2 ke belakang ya. Nah, lagi berjalan diselengkatlah dari belakang kakinya. Jatuhlah. Saat itu almarhum dengan kelas 6 SD usia 12 tahun, berat badan itu 65 kilo. Sungguh sangat besar ya. Lalu jatuh dan 2 dengkul ini memar merah dan telapak kaki memar merah. Telapak tangan. Dan yang mengenaskan lagi adalah 5 oknum temannya ini tidak ada yang membantu dia bangun ataupun menguatkan dia. Itu dari 5 temannya ini, oknum ini gak ada yang menolongnya. Jadi mereka langsung memperolok, ngata-ngatain dan mengancam.
begitu aja sangat sakit, Tir, gede badan doang. Jangan ngadu sama mama, awas ngadu sama mama, anak mama, gak usah ngadu sama guru, cepu, ya, pokoknya seperti itu. Lalu ditinggalkanlah anak saya sendiri, mereka lanjut jajan, anak saya merangkak ke salah satu warung di sana, mencari es batu, karena tangannya itu perih. Untuk Terus, kompres. untuk dikompres. Lalu almarhum kembali ke kelas dan dia tidak jadi jajan ya. Kembali ke kelas, sampai di kelas Dibully 5 lagi. oknum temannya ini memperagakanlah ketika Fatir terjatuh dan memperolok dan mengancam kembali dan menertawakan di kelas itu. Akhirnya almarhum memutuskan untuk tidak bercerita kepada saya. Gitu. Setelah 3 hari baru dia cerita. Seperti itu. Tapi kondisi dia setelah 3 hari tetap masih bisa jalan walaupun sakit. Sakit. Tetap bisa jalan sakit. Bisa Dan jalan sakit. saya membawa dia itu klinik terdekat. Karena kan BPJS ya. Jadi kan paskes pertama ya. Lalu disarankan untuk memakai deker. Karena kan sekolah itu kelasnya di lantai 2. Ada akses tangga. Gitu. Jadi mama tolong anaknya pakai deker. Nah, setelah kondisi Fatir pakai deker, saya tuh datang ke sekolah. Oke. Untuk sebenarnya niat hati saya adalah meminta tolong kepada wali kelasnya agar teman-temannya tuh tidak bercanda dulu karena kondisi kakinya Fatir tuh sedang pakai deker gitu ya. Tapi apa yang terjadi bahwa wali kelas ini tidak membiarkan saya untuk berbicara. Saya tuh tidak dipersilakan untuk duduk ataupun bicara gitu loh. Ya sudah, saya sudah tahu dari Fatir. Dan saya langsung didorong untuk keluar kelas. Di luar kelas dia berstatement bahwa ya tahulah pasti kan keluarga yang diduga pelakunya ini adalah keluarga dari medis dan orang hukum. Jadi saya tidak mengerti ya seorang wali kelas itu bicara seperti itu gitu loh. Padahal saya nggak ada tujuan untuk yang gimana-gimana karena saya tidak berpikir akan seperti ini ya gitu. Lalu saya pulang, anak saya telepon, "Mah," katanya wali kelasnya gitu, "ini mau dilanjut apa cukup sampai di sini?" Saya kaget, saya bilang, "Loh kok seperti itu?" "Iya mama harus jawab." "Loh kenapa sih nak?" "Iya pokoknya mama harus jawab, soalnya aku ditunggu jawabannya oleh guruku." "Kamu diomongin seperti itu gimana ngomongnya?" "Pertama di dalam kelas mah, lalu pas saya pulang, saya dipanggil lagi. Fatir kamu tanya ya sama mama, ini mau dilanjut apa cukup sampai di sini?" Sungguh saya sangat shock bun dengar seperti itu. Dalam kondisi anak saya yang pakai deker, seorang wali kelas ngomong seperti itu, saya merasa bahwa kok nggak ada empati ya? Anak saya diintimidasi ya? Gitu. Nggak pernah saya terbesit bahwa kok diperlakukan seperti ini gitu. Dan mempagari bahwa keluarga si yang diduga pelaku ini adalah dari hukum dan medis. Maksudnya apa gitu. Makanya ketika Fatir itu dalam pengobatan ya, mereka berbicara tuh saya berlebihan, hanya diselengkat aja, lebay banget, seperti itulah, menyepelekan ya intinya. Bahwa dari awal saya udah bercerita bahwa ini terjadi di dalam jam sekolah gitu loh, dan ini masih tanggung jawab sekolah. Karena saya sebagai orang tua taunya adalah anak saya masuk jam 7, pulang jam 12. Di dalam tengah-tengah terjadi apapun itu masih tanggung jawab sekolah, kan seperti itu. Dan yang saya tahu adalah sekolah itu di dalam ada kantin. Kenapa dibiarkan untuk keluar gitu. Jadi saya sangat dari awal itu saya harus membawa data. Karena selama ini mereka berpikir saya itu berlebihan meresponnya, lebay, memperbesar-besarkan seperti itu. Dan untuk saya menyelesaikan sampai tahap MRI ini kan BPJS prosesnya panjang pun, merujuk gitu. Yang harus proses ronsen, proses cek lab segalanya, dan barulah tahap MRI.
Akhirnya di bulan Maret kami baru menyelesaikan MRI itu. Dari bulan Maret sampai masih sekolah itu Fatir? Masih. Sampai bulan? Nggak lama sih Bun. Nggak berapa lama? Karena kondisinya gimana tuh Bu, sepanjang itu? Diagnosa MRI itu kan infeksi dalam Bun. Oke. Lalu karena semakin sakit untuk dipakai berjalan kan tekanan ya gitu ya. Akhirnya almarhum itu sempat pakai tongkat. Oke. Dan itu saya sangat berjuang untuk dia ada percaya diri yang tinggi untuk melangkahkan kaki ke sekolah ya. Sampai saya bilang, Bun, saya datang agak telat ya. Saya nggak mau mereka semua ngeliatin Fatir. Saya takut Fatir mentalnya down. Akhirnya saya datang telat sekitar 15 menit dari jam masuk. Saya mengantarkan Fatir pakai tongkat, Bun. Dan itu saya mencoba menutupi air mata saya, kesedihan saya melihat anak saya sekolah pakai tongkat. Tapi dia masih semangat untuk sekolah. Lalu ketika saya antar dia ke sekolah, kepala sekolahnya ngelihat kami. Kepala sekolahnya ngelihat almarhum itu pakai tongkat dan tidak menyapa dan tidak menyamperin anak muridnya. Ada apa? Tidak ada, Bun. Dan di saat pakai tongkat itu juga terjadi pembulian. Akhirnya tidak lama setelah pakai tongkat, tidak lama akhirnya Fatir tidak mau sekolah lagi. Dikatain pakai tongkat pun dikatain kayak kakek lemah, gede badan doang ya, seperti itulah. Dari kejadian ibu sempat nggak ketemu dengan kelima anak ini dan orang tuanya? Tidak ada. Tidak ada. Dari sekolah tidak ada memediasi untuk pertemuan itu juga? Tidak ada. Dan saya memaksa mediasi itu karena kondisi Fatir semakin memburuk ya. Jadi saya bilang, kalau saya tidak dimediasi, saya tidak dipertemukan oleh keluarga terduga si pelaku ini, saya akan langsung melaporkan ke kepolisian. Barulah wali kelasnya membuat pertemuan itu. Dan mediasi pertama kami ditinggalkan oleh sekolah ini. Oke. Lalu apa yang terjadi saat mediasi, Bu? Perdebatan tim yang ahli medis sama saya. Saya sendiri, saya seorang diri dari 3 mediasi di sekolah itu, saya seorang diri. Mereka bergonta-ganti pendamping. Inilah perjuangan seorang ibu ya. Yang saya mencoba dari awal mencari kekeluargaan, ayo sama-sama tolong anak saya sampai sehat kembali gitu loh. Tapi mereka tidak ada kerjasamanya. Oke, lalu diagnosa Fatir itu memburuk di bulan apa? Agustus. Agustus sudah dipastikan dia kanker tulang dan 99% harus amputasi. Dan kami nangis. Pas di kaki itu juga? Iya. Memang di situ. Dan kami menangis di rumah sakit. Dan saya ke rumah sakit itu biaya mandiri, Bun. Karena berharap ada diagnosa lain atau penanganan yang lebih baik ya. Saya mencoba biaya mandiri. Saya ke rumah sakit Pondok Indah yang di Puri. Saya ke Cipto yang swasta ya, yang Kencana. Dan hasilnya mereka menyatakan ini kanker ganas dan harus amputasi. Dan kami menangis di rumah sakit itu. Kayak apa rasanya saya? Inilah ya masalahnya ya, kita ya mungkin tidak semua ya, tapi mungkin dari Mbak Mila ini saya tanya. Sekarang jadinya proses hukum yang sedang diperjuangkan dari pihak keluarga dan Mbak Mila sendiri ini seperti apa? Baik, tentunya dari pihak kami tim kuasa hukum dan juga keluarga tidak terima, Bun, ketika tersangkanya atau ABH-nya itu hanya 1 orang si pelaku itu saja. Boleh tanya, pelaku satu ini salah satu dari anak? Iya, tersebut. Yang tadi nyelengkat kakinya Fatir itu bukan 5-5-nya yang nyelengkat, hanya satu. Hanya 1 gitu kan. Oke. Karena di pasal Undang-Undang Perlindungan Anak itu siapa yang turut serta
membiarkan, itu juga harus masuk Bunda. Gitu. Jadi menurut hemat saya dan juga beberapa saksi ahli, dan saya juga udah gelar perkara kasus ini di beberapa di Mabes, di Polda Metro Jaya, di mana juga penyampaiannya itu sama, bahwa yang turut serta dan juga membiarkan itu juga harus turut serta dijadikan sebagai tersangka. Siapa itu? Dari pihak sekolah harus ada tanggung jawabnya. Yang lainnya adalah teman-temannya yang tadi. Nah itu juga harus semua Bun. Jadi tidak bisa jika hanya satu orang saja. Kalau terkait nanti misalnya ada restitusi atau ganti rugi, itu tidak bisa kami yang menentukan. Itu karena ini adalah masih undang-undang skopnya masih anak-anak ya. Dan korbannya juga sama anak-anak, jadi nanti yang memutuskan untuk nilai restitusi, ganti rugi itu nanti ada beberapa pihak, ada LPSK, ada kemarin PPA juga, dari pihak kepolisian dan lain sebagainya, jadi bukan kami. Jadi satu pelaku sudah ditahan, tinggal keluarga masih mau memperjuangkan untuk pelaku-pelaku yang lainnya. Karena ini kan terjadi pembiaran, baik itu dari pihak sekolah juga melaporkan juga lama sekali prosesnya. Jadi kan ternyata di Indonesia ini tidak semudah itu. Ada juga orang-orang yang cepat prosesnya, ada juga ternyata, dan banyak, bukan ada, lama yang memang ini lagi saya perjuangkan juga tentang perempuan dan anak. Lama banget gitu untuk bisa sampai akhirnya kan kita nggak mau kejadiannya seperti almarhum ya Bu ya, karena telat penanganannya dan jangka waktunya terlalu panjang, akhirnya bisa seperti ini. Saya mau nanya tentang masalah rumah sakit di Indonesia nih. Kira-kira seperti apa sih prosesnya BPJS gitu, dan dalam penanganan Fatir ini sendiri apa yang dirasakan selama dari masuk rumah sakit sampai almarhum nggak ada? Saya berterima kasih ya sebelumnya kepada seluruh rumah sakit yang sempat menangani Fatir. Kami mendapatkan pelayanan yang luar biasa. Dengan kondisi yang viral, tentunya akan merasa terganggu ya secara fasilitas umum gitu. Tapi pihak rumah sakit ini sangat mengerti dan bahkan menjalin komunikasi yang baik kepada kami gitu. Lalu untuk bicara proses BPJS, yang saya rasakan adalah karena kondisinya Fatir pertama itu tidak terlihat parah karena infeksi dalam, jadi ya proses pengobatan juga kan berdasarkan tahapannya ya Bu. Tahapan pertama di vaskes pertama, lalu nanti merujuk ronsen. Ronsen pun juga tidak bisa langsung 2 kali ronsen. Kalau menurut BPJS itu hanya 1 kali ronsen, dan selanjutnya itu harus menunggu lagi. Lalu setelah hasil ronsen itu keluar, kami dikasih obat-obatan. Jika tidak membaik juga, barulah kami dirujuk untuk proses yang tahap serius lagi, yaitu MRI. Jadi tidak bisa langsung MRI, itu tidak bisa gitu. Jadi ada waktunya. Semua ini memang sudah prosedur BPJS yang harus saya ikuti gitu loh. Lalu di Darmais pun saya sempat keluar karena beberapa hari di rumah sesak napas, akhirnya kembali lagi dan masuk IGD lagi gitu ya. Ya tapi syukur alhamdulillah bahwa BPJS ini yang saya rasakan tidak ada batasan, no limit. Untuk saya sangat membantu ya Bun, walaupun memang ada biaya-biaya yang di luar dari BPJS seperti Pampers, underpad, ya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi setidaknya untuk biaya pengobatan di rumah sakit itu alhamdulillah kami terbantu oleh BPJS ini. Tapi tadi Mbak Mila mengutarakan kekecewaannya kepada saat Fatir lagi dirawat, itu kenapa Mbak? Iya, karena gini Bun, saya kan sudah di rumah sakit gitu kan, ketika pulang sesak nafas lagi, pulang sesak nafas lagi. Itu kan kita tim kuasa hukum jadi bingung nih kudu gimana gitu kan. Dan kebetulan senior juga di kantor saya menyampaikan bahwa Ndok, aku ada ini beberapa teman gitu kan, pasien kanker juga gitu kan.
dibawa ke KL gitu kan, ke Malaysia. Itu di sana juga alhamdulillah gitu kan, pengobatannya bagus dan hasilnya luar biasa, cepat gitu Bun. Cepat penanganannya ya. Penanganannya cepat sekali gitu kan. Tapi saya juga menyadari kenapa di sini seperti itu, karena memang ya itu tadi BPJS itu prosedural sekali gitu kan. Maka dari itu kan kemarin kita mau ada penggalangan dana, oke kita pengobatan mandiri aja. Maksud saya begitu. Gitu nih, itu tadi karena saya udah nggak tega ngelihatnya, udah Fatir itu udah sulit sekali untuk bernafas Bunda, dan tidak bisa bernafas tanpa bantuan oksigen gitu kan itu. Dan ternyata setelah dicek itu, saya pikir gitu kan, saya ini kan orang awam, saya pikir Fatir ini setelah pulang akan recovery gitu. Ternyata pada saat pulang ternyata justru tidak bisa, sesak nafas. Dan pada saat dicek itu ada cairannya yang sudah menggenangi paru-paru Bunda. Dan dilakukan penyedotan selama 2 kali itu. Yang pertama itu ada 600 mili, yang kedua itu 700 mili. Dari situ saya pusing, ini gimana sih? Kok malah semakin begini? Bukannya semakin membaik, tapi malah justru semakin memburuk gitu. Tapi ya sudahlah, ternyata Allah berkehendak lain. Yang penting bagaimana caranya saat ini saya tetap perjuangkan nasib Fatir demi anak-anak bangsa di Indonesia ini supaya tidak terjadi hal yang serupa. Ya, tapi saya salut dengan Mbak Mila yang mau menangani kasus-kasus yang seperti ini ya. Mudah-mudahan banyak orang seperti Mbak Mila di Indonesia ini, karena memang di dunia era medsos ini kita lumayan mudah sekarang harus memviralkan sesuatu baru bisa dipercepat gitu. Aku lagi bayangin bagaimana orang yang hidup sebelum adanya dunia sosial media. Betapa banyak korban yang tidak terbantu gitu ya. Ya mudah-mudahan ke depan tidak harus viral dulu baru dibantu gitu. Nah itu yang harus menjadi catatan gitu loh. Tolong pihak kepolisian jangan tebang pilih gitu loh. Semuanya diproses, karena apa? Teman-teman dari pihak kepolisian sudah digaji oleh negara. Tolong lakukan tugas dengan baik. Kalau mau bicara profesi, ya memang itu profesinya teman-teman dari pihak kepolisian gitu loh. Jangan kalau misalnya orang kaya secepat kilat Bunda membuat sebuah laporan. Tapi ketika orang susah atau orang yang nggak penting, berkasnya ditumpuk paling bawah Bunda. Itu yang menjadi kadang itu saya sering menemukan hal-hal seperti itu di Indonesia ini gitu kan. Jadi akhirnya banyak sekali kasus yang akhirnya bisa berjalan itu setelah saya viralkan dulu gitu loh. Intinya no money no justice saat ini yang saya lihat. Tapi sekarang saya rubah no viral no justice. Gitu, mudah-mudahan setelah ini tidak lagi terjadi seperti itu. Balik lagi itu ke hati nurani. Ke hati nurani. Saya minta, makanya kemarin juga saya tidak serta-merta menyalahkan juga pihak kepolisian. Saya sudah karena banyak kasus juga yang bisa cepat juga. Terus sekarang sebenarnya tergantung dengan tergantung oknumnya gitu, tergantung orangnya gitu ya. Betul. Gitu mungkin kalau dari Ibu Diana, Ibu Diana sendiri, mungkin terakhir ini saya tanya, apa sih terakhir momen terakhir yang diingat saat-saat terakhir Fatir menghembuskan nafas terakhirnya? Mungkin dia emang karena anak yang selalu berpikir ya. Jadi di dalam sesak nafasnya yang semakin tinggi, dia masih membuat 3 Lego. Itu yang saya sangat Masya Allah gitu loh. Lego itu kan kecil-kecil ya, dan dia tuh mampu sampai 3 dia buat dalam kondisi yang napasnya sangat-sangat sulit gitu loh. Lalu di hari-hari terakhir itu dia lebih tidak mau ditinggal sama saya, sama orang tuanya, sama adiknya. Minta keluarga kumpul. Dan bahkan saya sholat aja harus terlihat di depan dia. Mama nggak boleh kemana-mana. Saya sholat depan dia, lalu makan juga harus depan dia. Terus adiknya kebetulan di rumah sakit yang terakhir itu kan bisa hadir dan tidak diizinkan untuk pulang. Gitu. Jadi nggak tahu memang sudah firasat kali ya. Jadi kami berkumpul, berquality time, dan dia benar-benar yang mah mau minum, mah diusap-usap, mah pokoknya sangat banyak minta. Dan tangan saya tuh selalu begini, dipegang seperti ini, dan sampai saya baca Yasin, sampai saya ngusap-ngusap dia. Wah, saya bilang, maafin mama ya nak.
Mama tidak bisa mengobati sesak napas kamu. Karena dari rumah sakit juga sudah menyatakan hanya kemola yang bisa menyelesaikan penyebaran di parunya. Sedangkan kemo tidak bisa dilakukan karena lukanya belum sembuh, luka amputasinya. Jadi saya bingung. Bagaimana saya ngobatin anak saya sampai Mbak Mila kepikiran dibawa ke KL ya. Sampai akhirnya saya menyatakan bahwa maafin mama ya nak. Mama gak bisa ngobatin sesak napas kamu. Saya berkali-kali minta maaf kepada anak saya. Dia cuma diam, gak apa-apa mah. Mama mau sampai kapan ya kerja nyari uang buat aku, buat Hafiz. Aku kondisinya seperti ini mah. Jadi bukannya saya yang mikirin dia, tapi dia yang mikirin saya. Itulah yang saya sangat berkesan banget ya Bun. Sampai Fatir bilang nanti ketemu di surga ya Ma. Gitu. Akhirnya mah kalau aku nggak bisa nyenengin mama di sini, aku tunggu mama di surga. Dan benar akhirnya dia pulang dan saya kehilangan seorang imam. Kemarin saya berjuang untuk pengobatan agar menyelamatkan nyawa dia. Sekarang saya berjuang untuk keadilan almarhum. Ya. Apapun yang terjadi tidak akan mengembalikan anak saya kembali. Ya. Tapi setidaknya jangan ada Fatir-Fatir selanjutnya. Dan saya menyelamatkan generasi muda. Semoga itu menjadi pahala yang terus mengalir untuk almarhum. Ya. Itu aja Bu. Ya inilah mungkin kasus seperti Bu Diana ini ada banyak ya. Seperti kita lihat jangan sampai ada Fatir-Fatir yang lain. Mungkin ini bukan hanya dari sekolah tapi dari orang tua harus lebih peka terhadap anaknya. Kira-kira banyak mengajarkan agama juga orang tua. Di Indonesia ini krisis banget sama yang namanya figur seorang ayah. Itu bisa menjadi anak-anak bisa gampang membuli orang lain atau apa-apa. Jadi peran orang tua, peran sekolah, peran banyak komponennya yang bisa ada di dalam kasus bully ini sebenarnya Bu. Jadi sekali lagi buat Bu Diana saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga Fatir sudah tenang dan sudah bahagia di sana. Dan buat Mbak Mila terima kasih sudah sangat-sangat membantu Fatir dan mudah-mudahan nanti bisa banyak membantu orang lain juga di luar sana. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.